Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya bernama Wiranto akan menanggapi yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu MK Sistem Politik dan Kepartaian di Indonesia. Yaitu yang dimana tugas kami ini yaitu membuat video ataupun menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Yang dimana pada tugas ini yaitu dosen kami menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang didominasi beragama Islam. Tak bisa dipungkiri bahwa Islam dalam sejarah Indonesia memiliki peran yang tidak bisa dianggap sepele dalam konteks perjuangan kemerdekaan hingga dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam konteks kemerdekaan Indonesia, agama Islam sangat berperan penting dalam menunjukkan atau membantu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang dimana di sini saya menyampaikan sedikit data pada 2020. Pada 2023 yaitu jumlah agama Islam di Indonesia berjumlah yaitu 273 juta orang beragama Islam, yaitu kurang lebih 87% pada populasi beragama Islam di Indonesia. Jadi negara yang terbesar yaitu Jadi Indonesia merupakan negara populasi beragama Islam terbesar. Jadi dalam mengisi untuk kemerdekaan, maka agama Islam sangat berperan penting untuk melawan ataupun menegakkan yaitu kiai-kiai, alim ulama untuk membela negara Indonesia untuk memerdekakannya dalam upaya untuk kemerdekaan Indonesia. Adapun paragraf kedua yaitu dalam konteks politik, misalnya lahirnya Piagam Jakarta ataupun bahkan lahirnya Partai Islam yang pernah bercokal hampir di puncak klasmen politik pemilihan 1955. Lahirnya demokrasi di Indonesia merupakan bukti bahwa Islam sebagai sebuah agama ataupun sebagai ideologi politik bukankah hal baru dalam kontribusi bernegara. Jadi pada tahun 1955 yaitu Partai Islam merupakan partai yang banyak memiliki suara di parlemen ataupun di pemerintahan. Karena pada saat itu masyarakat menilai bahwa agama bisa mewakili semua perkara ataupun masalah-masalah yang ada di suatu negara tersebut. Tapi tidak dapat kita pungkiri pada saat ini, pada tahun telah pastanya bergulir masa Orde Lama, Orde Baru, yaitu masa reformasi Islam dalam konteks politik ataupun dalam bentuk konkret yang yakni parpol seperti tidak lagi mampu menjadi ikon dalam bernegara. Bisa kita lihat betapa rapuhnya Partai Islam jika disandingkan dengan partai-partai lainnya, khususnya dalam konteks politik di Indonesia. Jadi di sini menimbulkan pertanyaan yaitu apa yang terjadi dengan Islam di Indonesia, apa yang terjadi dengan Partai Islam di Indonesia, apakah Partai Islam tidak cocok dengan kondisi Indonesia saat ini. Jadi dengan adanya konteks ini bahwa Indonesia Islam merupakan partai yang menganut ideologi agama Islam pada tahun 1955. Tapi setelah reformasi, partai-partai Islam memiliki gejolak atau masalah ketertinggalan untuk menguasai parlemen kembali, karena dapat kita pungkiri bahwa setiap partai itu memiliki ikon ataupun memiliki peran penting dalam kesuksesan yaitu demokrasi di Indonesia, dengan mana pada masa reformasi ditentukan bahwa kita memilih pemimpin dengan demokrasi. Jadi puncak dari reformasi ini yaitu mewakili aspirasi masyarakat di parlemen ataupun di pemerintahan. Setelah reformasi Indonesia, peran Islam dalam konteks politik mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal reformasi, partai-partai Islam ataupun partai-partai Islam yaitu memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasi dan mengadopsi kepentingan umat Islam. Namun
seiring dengan waktu ataupun zaman, waktu terjadinya pengesahan dan politik Indonesia, di mana partai-partai non-Islam juga mampu memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai segmen masyarakat di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang penduduknya beragama Islam, dan juga penting untuk kita ingat bahwa Islam merupakan agama yang paling dominan di Indonesia, tapi dalam konteks kepartaian itu memiliki penurunan karena pada zaman ini masyarakat tidak melihat yaitu ideologi apa yang dibawa, apa yang di belakangnya, tapi pada saat ini masyarakat berpikir untuk mencari partai ataupun pemimpin-pemimpin yang bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pemimpin-pemimpin yang terpilih. Adapun apa yang terjadi dengan Islam di Indonesia, apakah terjadi dengan partai Islam di Indonesia, apa partai Islam tidak cocok dengan kondisi Indonesia modern saat ini. Jadi adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kondisi partai Islam di Indonesia adalah salah satunya fragmentasi. Terdapat sejumlah partai Islam yang bersaing untuk sama lain sehingga terjadinya fragmentasi suara dan dukungan pemilihan. Masing-masing partai berupaya memperoleh basis dukungan sendiri yang pada akhirnya membagikan kekuasaan partai Islam secara keseluruhan. Jadi partai terjadi di Indonesia itu dengan Islam tetap menjadi agama yang paling dominan ataupun yang paling banyak di Indonesia. Apa yang terjadi dengan partai Islam di Indonesia? Maka di Indonesia sekarang ini begitu banyak partai yang mengatasnamakan yaitu agama Islam. Bukan berarti satu partai khusus untuk agama Islam, tapi pada saat ini, pada zaman modern ini, partai Islam sudah begitu banyak. Maka turunnya suara partai Islam bukan karena tidak kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai yang berideologi Islam, tapi pada konteksnya terlalu banyak partai di Indonesia, salah satunya yang menjadikan agama sebagai politik ataupun arah politiknya. Seperti kita ketahui yaitu partai-partai yang menganut agama yaitu seperti P3, PKS dan lain sebagainya. Itu merupakan partai-partai yang sudah banyak di Indonesia, membuat tidak bisa mewakili satu partai karena setiap partai ini memiliki peran penting yaitu untuk mendapatkan dukungan ataupun suara dari masyarakat. Maka setiap partai bersaing secara sehat ataupun secara harmonis, sesuai, adil dan jujur. Jadi dalam konteks partai di Indonesia tetap memiliki partai-partai yang berideologi atau berpandang kepada agama. Dan selanjutnya yaitu apa yang terjadi dengan Islam di Indonesia, apa yang terjadi dengan partai Islam di Indonesia. Apakah partai Islam tidak lagi cocok dengan kondisi Indonesia modern saat ini? Maka dapat saya sampaikan bahwasanya agama itu masih merupakan pondasi ataupun merupakan ideologi yang tetap dipakai oleh partai-partai yang ada di Indonesia. Tapi tidak kita pungkiri bahwasanya partai di Indonesia ini bukan satu atau dua, tapi hampir ada 17 partai atau bahkan lebih di Indonesia ini yang saling memperjuangkan, saling berusaha untuk mendapatkan dukungan atau pilihan dari masyarakat di Indonesia. Salah satunya yang mungkin kita dapat pandang yaitu di segi sosial dan politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pasca reformasi. Terjadinya perubahan yang sangat signifikan, dan dengan demikian
politik, munculnya berbagai kepentingan politik yang beragam-agam. Masyarakat di Indonesia juga semakin terbuka terhadap ideologi dan perspektif atau pendapat yang berbeda-beda di antara partai satu dengan partai lain, termasuk dalam hal agama. Dalam konteks yaitu partai-partai yang mampu menangkap dan mewakili kepentingan yang lebih luas, tidak terbatas pada kelompok agama tertentu, memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih dukungan publik. Jadi merupakan kepentingan yang lebih luas, tidak terbatas bagi kelompok-kelompok yang tertentu ataupun kelompok-kelompok agama yang memiliki peluang lebih besar untuk meraih dukungan ataupun pilihan dari masyarakat. Karena di Indonesia kita mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki partai yang cukup banyak. Keberagaman agama di Indonesia juga merupakan faktor penting, meskipun mayoritas Indonesia penduduknya beragama Islam, tapi juga memiliki minoritas agama yang signifikan seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam upaya pembangunan negara yang inklusif ataupun yang baik, partai-partai yang mampu memperjuangkan kepentingan semua agama cenderung lebih diterima oleh masyarakat. Jadi partai yang bisa mewakili seluruh agama itu cenderung memiliki pemilihan atau dukungan yang sangat kuat. Jadi ada juga partai politik yang dimainkan oleh partai-partai non-agama dan mengambil peran agama dalam politik. Jadi dalam konteks Indonesia, yaitu partai-partai di Indonesia itu ada sebagian mengambil peran sebagai agama, ada juga yang non-agama. Jadi di sini kita melihat yaitu kebijakan ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersampaikan atau tidak oleh partai-partai ataupun pemimpin-pemimpin yang diusung oleh partai tersebut. Bahwa penting untuk diingat bahwa meskipun partai Islam mungkin tidak lagi memiliki dominasi politik seperti pada masa 1955, tapi Islam tetap merupakan agama mayoritas di Indonesia, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Bahwasanya walaupun partai agama ataupun partai Islam tidak lagi seperti 1955 yang sangat kuat, tapi pada masa sekarang kita kan merupakan masa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman pada saat ini, yaitu zaman informasi. Jadi walaupun agama tidak menjadikan politik ataupun agama tidak menjadikan anggota partai politik yang ideologi agama menjadikan pemimpin parlemen, tapi di Indonesia tetap mayoritas penduduknya berpengaruh kuat terhadap agama Islam, terhadap sosial, budaya, dan moral masyarakat. Banyak sekali aktivitas dan kelompok Islam yang masih aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Jadi di Indonesia pada saat ini tidak hanya partai-partai politik, tapi banyak juga ormas ataupun yang lainnya masih mementingkan, yaitu memikirkan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dalam konteks ini partai Islam di Islam dalam politik masih relevan ataupun masih penting, namun tantangan yang dihadapi oleh partai Islam mungkin terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi ataupun dengan perubahan sosial. Jadi di sini partai politik yang berideologi agama Islam mungkin belum berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan pada masa-masa modern saat ini. Dan juga pada masa-masa sekarang, yaitu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hampir 17 lebih partai di Indonesia. Itu merupakan setiap partai pasti memiliki kepentingan ataupun ideologi yang akan disampaikan. Ada juga partai-partai yang yang non agama, ada juga partai-partai yang
bernaung yaitu agama. Jadi di Indonesia tak bisa kita pungkiri bahwasanya Indonesia masih memiliki peran penting dalam Indonesia memiliki peran penting dalam agama Islam dalam menentukan kebijakan segala macam seperti sosial dan budaya dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.